teman-teman, selamat datang di video pembelajaran pengembangan media presentasi. Materi kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana membuat media presentasi yang efektif. Materi ini terdiri dari 3 segmen. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada persiapan, dan yang ketiga ada presentasi. Video ini adalah video yang membahas detail mengenai tahapan kedua, yaitu tahapan persiapan. Oke, selanjutnya ini ada beberapa topik pembahasan yang akan kita bahas di video persiapan kali ini. Sebelum masuk ke materinya, berikut ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus teman-teman simak terlebih dahulu ya. Kita masuk ke tahap desain. Tahap desain ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian kecil lagi. Yang pertama, general design. General design ini dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama ada structural appeal, di mana ini adalah daya tarik struktur. Di sini informasi yang kompleks itu harus disusun menjadi bagian yang lebih kecil lagi, supaya lebih mudah dipahami oleh audiens. Kemudian informasi yang penting itu sebaiknya kamu letakkan di bagian awal dan akhir, supaya lebih mudah diingat oleh audiens. Perlu juga adanya pembukaan, ringkasan, dan gambaran umum. Terus gunakan kombinasi elemen verbal dan visual supaya lebih menarik dari pesan yang ingin kamu sampaikan. Perhatikan juga kecepatan penyampaian yang harus kamu sesuaikan dengan audiens, materi, dan tujuan kamu. Yang kedua ada personal appeal. Tujuan presentasi itu sebaiknya kamu jelasin dari awal. Jadi kita perlu ngasih contoh yang relevan juga dan familiar dengan audiens supaya mereka lebih mudah dan gampang untuk masuk ke materinya nanti. Yang kedua ada persepsi. Di sini desain media itu harus bikin audiens fokus ke informasi yang penting, bukan malah mengacaukan fokus audiens. Misalnya dengan menggunakan warna-warna yang mencolok, gambar-gambar yang terlalu ramai, itu nggak boleh. Kemudian materi kamu itu harus disusun berdasarkan struktur. Misalnya mulai dari pembukaan, jenis-jenis, contoh. Kayak gitu harus berdasarkan struktur. Gunakan tanda seperti kata kunci, panah, angka, dan sebagainya. Kamu harus hindari juga ini informasi yang terlalu banyak karena bisa bikin fokus audiens tuh kewalahan gitu ya. Gunakan elemen verbal dan visual buat bantu mereka untuk meningkatkan fokus mereka lagi. Format dan heading juga harus konsisten. Jangan lupa visual berkualitas tinggi tuh bisa bikin isi materi kita tuh terlihat lebih penting. Yang ketiga ada instructional design. Nah, dalam desain instruksional ini ada 4 aspek penting. Yang pertama ada attention atau perhatian. Ini gimana kita menggunakan variasi waktu, kecepatan bicara, volume suara untuk menarik perhatian audiens. Kemudian yang kedua ada memori atau daya ingat. Di sini struktur penyampaian materi yang baik itu bisa bantu audiens untuk ingat. Gunain pertanyaan yang memancing atau memanggil kembali ingatan mereka. Kemudian yang ketiga ada pembelajaran konsep. Gunakan visual yang realistis tapi sederhana. Hindari paragraf panjang dan tampilkan poin-poin penting dalam bentuk daftar. Yang terakhir ada perubahan sikap. Gunakan teknik transisi seperti membangkitkan rasa ingin tahu, menyampaikan manfaat atau kerugian, atau memberikan ringkasan sementara. Yang terakhir ada perubahan sikap. Gunakan teknik transisi seperti membangkitkan rasa ingin tahu, menyampaikan manfaat atau kerugian, atau memberikan ringkasan sementara. Terus kita lanjut ke desain visual. Ini harus konsisten dari awal sampai akhir, itu desainnya harus sama. Jangan tiba-tiba di tengah presentasi desainnya berubah. Terus tampilkan 1 poin penting untuk 1 visual. Gunakan kata kunci, bukan kalimat panjang. Untuk keterbacaan huruf, ada beberapa yang harus diingat. Ukuran font itu harus cukup besar. Gunakan gaya huruf yang sederhana. Spasi antar huruf dan baris itu juga harus dijaga. Terus kontras antara teks dan latar itu harus pas. Jangan terlalu ngejreng, tapi jangan juga terlalu redup. Kalau pakai grafik, yang umum adalah grafik garis, batang, sama lingkaran. Oke, yang terakhir dalam desain adalah jenis desain media. Yang pertama ada flip chart atau papan tulis. Yang kedua ada slide atau transparansi overhead. Yang ketiga ada video. Dan yang terakhir ada media berbasis komputer.
Oke, setelah selesai dengan tahap desain, kita masuk ke tahap produksi. Kita masuk ke fase persiapan produksi. Di fase ini, itu kita harus memfinalisasi dulu naskah dan storyboard untuk presentasi kita. Kita pastiin semua alur presentasi kita tuh udah jelas, udah lengkap, udah terstruktur, dan udah siap untuk dieksekusi. Selanjutnya, kita siapin aset-aset visual kayak gambar, icon, diagram, dan lain-lain. Kemudian, kita pilih juga nih tools atau alat produksi yang paling sesuai sama kita. Bisa aja kamu pilih untuk pakai PowerPoint atau Canva atau Adobe atau software lainnya yang mendukung kompleksitas media kamu ya. Terus penting juga untuk buat template visual yang konsisten. Jadi kamu harus tetapin dulu warna apa yang mau kamu pakai, font apa yang mau kamu pakai, gimana tata letaknya itu harus ditentuin supaya presentasi kamu tuh terlihat rapi dan profesional. Di akhir tahapan ini, kamu juga perlu nentuin format presentasi kamu tuh mau bentuk apa, mau bentuk slide kah, atau video kah, atau animasi interaktif kah. Nah, setelah selesai dengan tahap persiapan produksi, kita masuk ke tahap produksi utama. Di sini kita mulai merancang tampilan untuk setiap slide atau layar berdasarkan storyboard yang tadi sudah difinalisasi. Penempatan elemen visual dan teksnya juga harus sama kayak storyboard, harus terstruktur dan ringkas supaya informasi itu tersampaikan dengan jelas. Jika dibutuhkan, kamu bisa nambahin narasi suara atau elemen audio untuk memperkuat penyampaian pesan. Tapi perlu diingat ya, penggunaan animasi atau transisi itu sebaiknya dilakukan secara bijak. Hindari penggunaan yang berlebihan agar nggak ganggu fokus audiens. Selain itu, pastiin juga ukuran huruf, kontras warna, posisi elemen visual itu udah sesuai dengan prinsip keterbacaan. Hal ini penting supaya audiens kamu tuh bisa nangkap informasi dengan mudah. Setelah fase produksi utama selesai, selanjutnya adalah fase editing atau penyuntingan. Di tahap ini kita perlu periksa kembali seluruh presentasi, mulai dari ada nggak ya kesalahan pengetikan atau kesalahan ejaan, atau kayaknya visual sama tulisannya kok nggak nyambung, itu juga harus diperhatikan ya. Kemudian untuk media yang menggunakan suara atau animasi, itu kamu harus pastiin kalau visual sama audionya tuh sinkron. Jadi nggak ada yang kayak kok aneh, kok terasa janggal ya, itu nggak boleh ya. Terus kamu juga harus uji coba media di berbagai perangkat, di berbagai device. Misalnya di handphone, kira-kira pas gak? Sama nggak tampilannya kayak di HP? Sama nggak tampilannya kayak di laptop? Itu harus diperiksa lagi. Bisa aja, karena bisa aja tampilannya tuh beda-beda tergantung device yang kamu pakai ya. Kalau ada bagian yang terasa terlalu cepat juga, itu kamu harus edit lagi karena itu tidak efektif secara visual, atau itu bikin audiens tuh jadi ngerasa kok kurang jelas ya presentasinya. Kamu harus perbaikin supaya hasilnya tuh benar-benar optimal. Oke, tahap terakhir adalah tahap latihan. Latihan tuh penting banget karena di sini kita bisa pastiin semua aspek dari presentasi kita tuh berjalan dengan lancar. Kamu coba latihan dengan menggunakan seluruh media yang tadi sudah dibuat dan disiapkan ya. Mulai dari visualnya, audionya, atau alat bantu lainnya itu harus kamu gunakan juga saat kamu latihan. Kamu bisa minta temen atau orang lain untuk nonton kamu saat latihan dan minta pendapat mereka apa yang kurang dari presentasi kamu. Kalau misalkan nggak ada orang, kamu bisa juga pakai alternatif lain, yaitu dengan merekam. Terus kamu nanti tonton ulang apa yang kurang dari presentasi saya. Setelah itu kamu bisa evaluasi nih, kira-kira oh ternyata gaya bicaranya kayaknya terlalu cepat, atau kayaknya saya bahasa tubuhnya masih kurang, saya masih terlalu kaku, dan lain-lain. Itu nanti bisa kamu lihat di tahap latihan ini. Selain itu, latihan juga ngebantu kamu untuk ngebangun rasa percaya diri dan ngurangin grogi saat tampil di depan umum. Akan lebih baik kalau latihannya itu dilakukan di tempat yang sama dengan lokasi saat kamu akan melakukan presentasi nanti. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya setidaknya coba untuk menciptakan suasana yang mirip dengan kondisi nyata saat kamu melakukan presentasi nanti. Kemudian khusus jika kita menggunakan media multimedia seperti animasi atau efek visual, kita juga harus membiasakan diri mengoperasikan media tersebut sambil bicara. Karena ini biasanya nggak gampang dan agak
mendistract ya, agak mengganggu gitu. Ini supaya nanti saat presentasi kamu nggak bingung atau panik kenapa ini nggak mau dipencet nih, kenapa ini nggak mau ke play videonya dan lain-lain. Terus siapin juga rencana cadangan. Kalau presentasi kamu menggunakan media digital, kamu bawa juga versi cetaknya atau print out materi utama deh setidaknya. Jadi kalau ada gangguan teknis kayak mati lampu atau filenya rusak, kamu tetap bisa untuk melanjutkan presentasi. Oke teman-teman, itu tadi adalah tahapan perencanaan dalam membuat presentasi yang efektif. Setelah kita tahu tadi bagaimana cara mengenali karakteristik audiens, bagaimana menentukan tujuan yang tepat, bagaimana membuat isi yang sesuai dengan tujuan, dan bagaimana cara kita menyampaikan informasi kepada audiens. Selanjutnya kita akan belajar mengenai tahapan persiapan dalam presentasi. Simak di video berikutnya ya. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya.